Hari ini hari kebebasan. Hari ini hari kesembuhan. Amin, saudara. Pandang kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Pandang kepada Tuhan Yesus yang menjawab tiap seruan yang disampaikan kepadanya. Orang kusta berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jikalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku. Tuhan Yesus berkata, aku mau. Tuhan Yesus berkata, dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak suka orang yang sakit kusta. Demikian Tuhan tidak suka kita sakit. Tuhan tidak suka kita lemah. Tuhan suka kita kuat. Tuhan mau memakai tubuh kita ini menjadi alatnya. Tuhan mau memakai diri kita, tubuh kita, untuk menyampaikan kasih-Nya, untuk menyampaikan Injil-Nya, untuk menyampaikan kuasa-Nya pada jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Oleh sebab itu punya pikiran yang baru pada hari ini, pikiran yang seturut dengan firman Tuhan, punya pikiran Kristus yang mengundang kuasa Tuhan, yang selalu percaya akan mujizat Tuhan, yang tidak seturut dengan cara berpikir manusia. Karena cara berpikir manusia yang lama ini adalah cara berpikir yang tidak mengundang kuasa Tuhan. Cara berpikir yang hanya bersandar pada kekuatan manusia, pikiran manusia, dan sama sekali tidak menurunkan kuasa Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita miliki pikiran yang baru. Saya membacakan satu contoh kepada saudara di sini dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Bagaimana murid-murid di sini masih memiliki cara berpikir yang lama, tetapi Tuhan Yesus memakai pikiran Kristus, cara berpikir baru. Dia dalam keadaan tenang, tidak takut, tidak khawatir. Padahal murid-murid sudah sangat takut, takut mati, takut binasa, takut tenggelam. Tetapi Tuhan sama sekali tidak takut. Kita baca, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini hingga angin dan danau pun taat kepadanya? Perkataan Yesus berkuasa. Firman Tuhan juga berkata kepada kita, barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan jadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Jadi perlu sekali kita berkata-kata dengan menang. Mengucapkan perkataan yang menang akan membawa kita kepada kemenangan. Mengucapkan perkataan yang kalah akan membawa kita kepada kekalahan. Tuhan menghendaki kita menang, tetapi Tuhan menyerahkan kepada kita supaya kita bertindak untuk hidup berkemenangan melalui iman kita dan melalui ucapan kita. Perkataan Tuhan sangat berkuasa. Jadi seharusnya murid-murid harus percaya bahwasanya kalau Tuhan Yesus berkata pergi ke seberang, itu berarti pergi ke seberang. Sampai ke seberang, setan tidak bisa menghalangi. Walaupun datang gelombang, harusnya mesti sampai ke seberang. Tapi di sini kita melihat mereka meninggalkan orang banyak itu lalu naik perahu dengan Yesus beserta. Alangkah baiknya dalam perahu ada Yesus. Saudara butuh Yesus dalam kehidupan saudara. Mengharungi segala gelombang hidup ini perlu Yesus. Perlu bersama-sama dengan Yesus. Dan seharusnya kalau kita sudah bersama-sama dengan Yesus, jangan takut lagi.
Kalau kita sudah bersama-sama dengan Yesus dan kita masih takut lagi, tanda pikiran kita masih pikiran yang lama, yang perlu dibaharui. Dan kenallah bahwasanya Yesus betul-betul dalam saudara. Karena saudara adalah rumah Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus tinggal dalam saudara, amin. Saudara tiap saat boleh bersekutu dengan Yesus. Tiap saat boleh berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Untuk itu saudara perlu sadar akan kehadiran Tuhan Yesus selalu dalam hidup saudara. Sadari Yesus hadir dan berkata-kata dengan Yesus. Itulah dia pikiran rohani. Amin, saudara. Pikiran rohani, tindakan rohani, ucapan rohani, itu yang menurunkan kuasa Tuhan. Pikiran duniawi, pikiran lama, ucapan manusia lama, tindakan manusia lama tidak akan mengundang kuasa Tuhan, tidak akan mengundang mujizat Tuhan. Amin. Miliki pikiran yang baru dalam Kristus. Cara berpikir yang baru dalam Kristus. Miliki cara berpikir yang baru dalam Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Roma 12 ayat 2 berkata, saya membacakan kepada saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, hingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan berpikir serupa dengan pikiran dunia ini. Jangan bertindak serupa dengan tindakan dunia ini. Jangan berkata-kata serupa dengan kata-kata orang dunia ini. Ya, kalau kata-katanya baik boleh ikut. Tapi kalau kata-katanya negatif, kalau kata-katanya tidak membangunkan iman, bertentangan dengan iman, jangan ikut. Kalau kata-katanya tidak patut, jangan ikut. Kalau pikirannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ikut. Kenallah itu, saudaraku. Baru pikiran saudara.